Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Malam ini, izinkan kami membawa kalian ke sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tragedi yang terjadi bukan di kota besar, bukan di tempat gelap penuh geng kriminal, tapi di rumah kecil yang tampak damai di sebuah kampung di Jawa Barat. Di balik senyum seorang paman yang tampak penyayang, tersembunyi niat bejat yang tak terbayangkan. Kisah ini bukan tentang orang asing. Ini tentang keluarga, tentang kepercayaan yang dikhianati, dan tentang seorang anak kecil yang seharusnya tumbuh dengan tawa, bukan berakhir membeku di dalam kulkas. Sebelum kisah malam ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Maka duduklah dengan tenang, pastikan lampu kamar kalian tidak terlalu redup, dan dengarkan baik-baik kisah ini sampai akhir. Karena di balik setiap rahasia, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Inilah kisah mengerikan yang mengguncang sebuah desa kecil, kisah tentang Teguh, Lilis, dan seorang gadis kecil bernama Riri. Di kampung kecil di pinggiran Kabupaten Subang itu, nama Teguh dan Lilis dikenal baik oleh tetangga. Rumah mereka sederhana, berdinding semen kasar dengan atap genteng merah kusam. Di depannya tumbuh pohon mangga tua yang tiap musim berbuah manis, menjadi tempat anak-anak suka bermain. Lilis dikenal ramah. Setiap pagi ia menjual gorengan di depan rumah, tempe mendoan, pisang goreng, bala-bala, sambil menyapa warga yang lewat ke sawah. Tangannya lincah, suaranya lembut. Ia sering jadi tempat curhat ibu-ibu kampung. Sedangkan Teguh, suaminya, adalah tukang bangunan. Badannya kekar, kulit legam, tangan kapalan. Orang-orang bilang ia pekerja keras, tapi agak keras kepala. Kadang, kalau sudah pulang kerja dan lelah, ia suka minum arak di warung belakang masjid, diam-diam, tanpa sepengetahuan Lilis. Rumah itu tampak hangat dari luar, tapi dingin di dalam. Lilis sering makan sendirian di dapur, sementara Teguh duduk di ruang depan, menatap televisi dengan mata kosong. Pernikahan mereka, setelah 10 tahun berjalan, mulai kehilangan tawa. Namun, di mata orang kampung, mereka tetap pasangan ideal. Karena walaupun sederhana, mereka jarang bertengkar di depan umum. Lilis sering memuji suaminya di hadapan tetangga. Alhamdulillah, suamiku tanggung jawab, katanya. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana rasanya tidur di samping Teguh yang semakin hari semakin dingin. Suatu pagi, kabar datang dari kakaknya Lilis, Kak Tia. Lis, aku mau nitip Riri 2 minggu ya. Aku sama bapaknya harus dinas luar kota. Lilis spontan mengangguk. Wah, tentu aja boleh, Kak. Riri kan udah kayak anak sendiri. Maka hari itu, gadis kecil itu datang dengan tas sekolah dan boneka beruang kesayangannya. Namanya Riri. Usianya baru 13 tahun. Kulitnya sawo matang, rambut sebahu, matanya selalu berbinar setiap kali bicara. Suaranya lembut, tapi ceria. Ia memanggil Lilis dengan sebutan Tante Lis, dan memanggil suaminya Om Teguh. Sejak datang, rumah itu terasa hidup lagi. Riri suka membantu Lilis menggoreng, menyapu, bahkan mencuci piring. Ia juga sering menyanyi kecil sambil menjemur pakaian. Lagu anak-anak dari radio kampung, nadanya ceria, tapi entah kenapa, setiap kali ia bernyanyi, Teguh selalu menatap dari jauh, lama, tanpa bicara. Awalnya Lilis mengira suaminya hanya bangga, seperti seorang paman yang sayang pada keponakannya. Tapi malam-malam berikutnya, tatapan itu berubah. Teguh sering pura-pura masuk ke dapur ketika Riri sedang mencuci piring. Atau berdiri di dekat kamar mandi saat gadis itu menjemur handuk. Lilis sempat memergoki, tapi Teguh hanya tertawa dan berkata, namanya juga anak kecil, polos, lucu liatnya. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Lilis merinding. Suatu malam, Riri mengeluh kepada Lilis. Tante, boleh nggak kunci kamar dari dalam? Loh, kenapa, Nak? Kadang Om Teguh suka buka pintu malam-malam. Katanya nyari charger. Lilis diam, mencoba tertawa menenangkan. Ah, mungkin Om cuma salah kamar. Tapi ya sudah, kunci aja kalau mau tidur. Riri mengangguk. Tapi sorot matanya takut. Sejak malam itu, Lilis sering mendengar langkah kaki di koridor rumahnya setiap tengah malam. Tok, tok, tok. Langkah berat, pelan, menuju kamar Riri. Lalu berhenti di depan pintu.
Sesaat hening. Kemudian langkah itu pergi lagi. Lilis berpura-pura tak tahu. Ia hanya berdoa dalam hati, semoga itu cuma pikirannya yang berlebihan. Tapi setiap kali menatap Teguh, ada sesuatu yang berubah di wajah pria itu. Sesuatu yang dingin, gelap, dan menakutkan. Keesokan harinya, Lilis bertemu Bu Murni, tetangganya, di warung. "Lis, suamimu makin sering nongkrong di warung kopi ya?" "Iya, Bu," katanya capek kerja. Bu Murni mendekat, menurunkan suara. "Kau hati-hati ya, Lis. Kadang orang kalau udah sering minum, pikirannya suka lain." Lilis hanya tersenyum lemah, tapi kata-kata itu menancap di pikirannya seperti duri kecil. Sore itu, ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, Riri sedang menonton televisi sambil tertawa kecil. "Om Teguh di mana?" tanya Lilis. Riri menunjuk ke dapur, "Lagi nyalain kulkas, Tante. Katanya rusak." "Kulkas." Kata itu membuat Lilis bergidik tanpa tahu kenapa. Ia menatap ke arah dapur, terlihat punggung Teguh yang membungkuk, seolah sedang memperbaiki sesuatu. Suara mesin kulkas berdengung keras. Dan di udara, sudah mulai tercium samar bau amis itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Riri mulai pendiam, sering termenung. Kadang Lilis melihatnya menangis diam-diam di kamar. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Riri kangen Mama." Teguh malah marah-marah, menyuruhnya jangan manja. Dan di malam ketujuh, Riri tidak pernah terlihat lagi. Rumah itu menjadi sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang biasanya dipenuhi tawa seorang anak. Dan Lilis, perlahan mulai menyadari, ada sesuatu di rumah itu, yang jauh lebih dingin dari udara malam. Pagi itu udara kampung terasa segar. Embun masih menempel di daun pisang di depan rumah, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Dari jauh terdengar suara ayam berkokok, sementara Lilis sudah berdiri di depan dapur, menyiapkan gorengan yang akan dijual di depan rumah. Ia tersenyum lebar hari itu, bukan karena dagangannya laris, tapi karena Riri, ponakan kecilnya yang manis, akan datang dari kota. "Bang," katanya si Tia mau nitip Riri 2 minggu, ujar Lilis pada suaminya yang masih duduk di kursi bambu, menyalakan rokoknya. Teguh mengangguk datar. "Ya, terserah kamu aja. Yang penting jangan nyusahin." "Loh, Riri itu anaknya sopan, Bang. Nggak bakal ngerepotin." Teguh hanya menggumam pelan, menghembuskan asap ke udara. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Dari balik pagar kayu, muncul seorang perempuan dengan wajah lelah tapi cerah, Kak Tia, kakak Lilis, bersama suaminya. Di belakang mereka, Riri menenteng tas sekolah dan boneka beruang putih yang sudah agak lusuh. "Tante Lilis," serunya riang sambil berlari kecil dan memeluk. Lilis tertawa. "Aduh, udah gede aja anak ini. Cantik banget sekarang." Tia tersenyum, "Titip Riri ya, Lis. 2 minggu aja. Aku sama bapaknya ke Bandung, ada pelatihan kerja." "Tenang aja, Kak. Di sini aman. Riri kayak anak sendiri kok," jawab Lilis mantap. Namun, saat Tia dan suaminya berpamitan, mata Riri tampak sedikit sendu. Ia memeluk ibunya erat-erat, seperti enggan berpisah. "Riri baik-baik ya di sini. Dengar kata tante, bantu-bantu juga. Jangan rewel," pesan ibunya lembut. "Iya, Ma," jawabnya lirih. Dan setelah suara motor mereka menjauh, rumah kecil itu kembali sunyi. Tapi kali ini, terasa hangat. Riri berlari-lari kecil ke halaman, menepuk-nepuk ayam peliharaan, lalu memanggil, "Om Teguh. Lihat, ayamnya lucu banget." Teguh hanya menatap dari jauh, senyum tipis di wajahnya, tapi di matanya ada sesuatu yang aneh. Tatapan yang terlalu lama untuk seorang paman pada keponakannya. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Riri bangun pagi, bantu Lilis menggoreng, bahkan ikut membungkus pesanan. "Riri pintar banget," puji Lilis sambil tersenyum. Riri membalas dengan tawa kecil. "Tante juga rajin banget. Kalau Riri gede nanti, mau kayak tante, bisa jualan sendiri." Sore harinya, Lilis suka menjemur pakaian di halaman belakang. Teguh kadang pulang lebih cepat dari biasanya. "Capek, Bang?" "Biasa aja. Cuci tangan dulu, nanti makan." Namun Teguh tidak langsung masuk.
Ia duduk di kursi dekat dapur, diam, merokok sambil memperhatikan sesuatu, atau seseorang. Riri, yang sedang menjemur baju, tersenyum padanya. Om, bantuin dong. Teguh hanya mengangkat alis. Enggak usah. Kamu beresin aja situ, katanya datar. Tapi matanya menatap lama, terlalu lama. Lilis memperhatikan dari balik jendela. Ada sesuatu yang menegang di antara mereka, tapi ia tak tahu apa. Ia menepis pikirannya, mencoba percaya suaminya tak mungkin berbuat apa-apa. Suatu malam, Lilis menonton sinetron sambil menunggu gorengan yang masih digoreng. Riri sudah di kamar, katanya ingin tidur lebih awal karena besok mau bantu jualan. Teguh duduk di kursi depan, menonton berita, tapi tatapannya kosong. Sekitar jam 11 malam, Lilis baru mematikan televisi. Ia hendak tidur ketika mendengar suara langkah pelan menuju kamar Riri. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Bang, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara engsel pintu kamar Riri yang berderit perlahan. Cre. Lilis berdiri, tapi sebelum sempat melangkah, Teguh muncul dari koridor, wajahnya tampak kaget seperti ketahuan. Ngapain kamu berdiri, Lis? Enggak, Bang, aku kira ada maling. Tidur aja sana. Aku cuma ngecek jendela belakang. Jam segini? Banyak maling sekarang, bentaknya keras. Lilis diam. Tapi malam itu, entah kenapa, ia merasa rumahnya tak lagi sama. Pagi berikutnya, Riri tampak murung. Matanya bengkak, seolah habis menangis. Riri, kamu kenapa? Enggak, Tante. Cuma mimpi buruk. Lilis mengusap rambutnya lembut. Enggak apa-apa ya, Nak. Kalau takut, tidur aja sama Tante malam ini. Riri tersenyum, tapi senyum itu hambar. Sejak hari itu, Lilis sering mendapati Riri duduk termenung di teras sore hari. Kadang ia menggambar di buku catatannya, kadang hanya menatap langit. Di setiap gambarnya, selalu ada sosok kecil bergaun putih, berdiri sendirian di depan rumah. Dan anehnya, setiap malam kulkas di dapur berdengung semakin keras. Teguh sering mengeluh soal listrik yang boros, tapi tak pernah mau mematikannya. Jangan diutak-atik, katanya tajam setiap kali Lilis mendekat. Sampai akhirnya, Lilis sadar, kulkas itu bukan sekadar alat pendingin. Kulkas itu seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang hidup dalam diam. Sesuatu yang menunggu waktu untuk terungkap. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, kadang kejahatan tidak datang dari orang asing. Kadang, ia lahir di rumah yang paling kita percayai. Dan malam itu, Riri masih bernyanyi pelan di dalam kamar, tanpa tahu bahwa lagu kecilnya akan menjadi nyanyian terakhir yang pernah terdengar di rumah itu. Asnya, bercampur bau hujan dan tanah. Tante Lilis udah tidur ya, bisiknya. Iya, Om, bagus. Teguh tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum seorang paman. Tangannya yang besar terulur, menyentuh pundak Riri. Gadis itu spontan menepis, matanya membesar. Om jangan. Tapi Teguh menahannya. Suara hujan menelan teriakannya. Om, jangan, tolong. Namun tidak ada yang mendengar. Hujan, petir, dan dengungan kulkas menutupi semuanya. Di kamar sebelah, Lilis terbangun. Ia mengira mendengar sesuatu, seperti suara langkah tergesa atau suara jatuh. Riri, gumamnya setengah sadar. Ia hendak bangkit, tapi tubuhnya berat. Rasa kantuk menahan kepala. Hujan begitu deras. Ia memutuskan kembali tidur. Malam itu, rumah kecil itu menjadi saksi bisu perbuatan paling keji yang dilakukan manusia kepada darah dagingnya sendiri. Pagi menjelang. Hujan reda. Udara dingin. Lilis bangun, menyiapkan air panas, lalu memanggil dari dapur, Riri, bangun sayang, mandi dulu ya, bantu tante jualan nanti. Tak ada jawaban. Ia menuju kamar Riri. Pintu tertutup. Riri, panggilnya lagi, mengetuk pelan. Masih tak ada suara. Ketika ia hendak membuka, Teguh muncul dari belakang, wajahnya pucat. Udah nggak usah bangunin. Riri udah dijemput orang tuanya pagi-pagi banget. Hah? Dijemput? Kok nggak bilang dulu? Teguh menyulut rokok. Tadi subuh. Aku yang bukain pintu. Mereka buru-buru.
Katanya langsung ke terminal. Lilis mengernyit. Tapi bajunya masih di sini, Bang. Sandalnya juga. Teguh membentak. Mereka cuma lupa. Udah, jangan cerewet. Lilis terdiam. Ada sesuatu di suaranya, ketakutan yang disamarkan jadi amarah. Siang harinya, Lilis mencuci baju Riri. Di saku bajunya, ia menemukan pita rambut kecil yang sudah terlepas dan sobek di ujungnya. Ia menatapnya lama, entah kenapa dadanya terasa berat. Dan saat berjalan ke dapur, ia mencium lagi bau itu. Amis. Menyengat. Seperti daging busuk yang disembunyikan. Ia melihat kulkas di sudut dapur. Cairan merah kehitaman menetes perlahan dari bawahnya. Tapi kali ini, Teguh tidak ada di rumah. Tangannya gemetar saat mendekat. Ia menunduk, mengendus pelan, dan saat itu juga, perutnya terasa mual. Bau busuk. Bau kematian. Namun sebelum sempat membuka pintu kulkas, suara motor terdengar dari depan rumah. Teguh pulang. Lilis buru-buru mundur. Teguh masuk dapur, menatap lurus ke arah kulkas, lalu ke arah Lilis. Ngapain kamu? Enggak, Bang. Cuma mau ngepel. Teguh tersenyum tipis. Jangan ganggu dapur ya. Banyak kabel. Bahaya. Ia mematikan lampu dapur, lalu menatap Lilis tajam. Kalau ada apa-apa, bilang sama aku dulu. Jangan sok tahu. Lilis hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, rasa takut mulai tumbuh. Rasa takut yang belum ia tahu, akan menghantarnya pada kengerian yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Asah. Ia menatap suaminya, yang dulu dikenal sabar, tapi kini berubah jadi sosok asing yang menakutkan. Enggak, Bang, aku cuma khawatir aja. Suaranya hampir tak terdengar. Teguh mendengus, lalu meninggalkan dapur sambil berkata lirih, kalau kamu masih kepo urusan dapur, nanti kamu bakal nyesel. Malamnya, Lilis tak bisa tidur. Ia duduk di kasur, menatap bayangan di langit-langit. Dari dapur, suara kulkas berdengung pelan, lalu berhenti. Hening selama beberapa detik. Lalu terdengar suara lain, ceklek, seperti kunci yang dibuka, lalu plak. Suara pintu kulkas tertutup kembali. Ia menggenggam selimut erat-erat. Napasnya pendek, matanya menatap gelap. Dan entah kenapa, di sela deru hujan yang mulai turun, ia merasa mendengar bisikan samar dari arah dapur. Tante. Lilis menutup telinganya, tapi suara itu makin jelas, seperti suara anak kecil yang kedinginan. Tante, dingin. Ia menjerit pelan, memeluk dirinya sendiri, menggigil ketakutan. Tapi ketika pagi datang, Teguh sudah duduk di kursi depan, wajahnya tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Bang, semalam aku dengar suara aneh dari dapur. Suara apa? Kayak Riri. Teguh menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Kamu kebanyakan nonton cerita misteri, Lis. Udah, istighfar aja. Lilis hanya menunduk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan mimpi. Dan suara itu, bukan khayalan. Hujan baru saja berhenti sore itu. Langit di atas kampung tampak suram, kelabu, seolah matahari enggan muncul. Angin sore bertiup pelan membawa aroma tanah basah bercampur amis yang makin menusuk dari dapur. Lilis duduk termenung di ruang depan, menatap kosong ke arah halaman. Sudah hampir seminggu sejak Riri dijemput, kata suaminya. Tapi setiap malam, rasa rindu dan gelisah itu justru semakin kuat, seperti ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa sesuatu tidak beres. Ia mengelus pita rambut kecil milik Riri yang ditemukan di saku baju. Pita itu robek di ujungnya, sedikit berlumur noda kecoklatan yang belum sempat ia bersihkan. Entah kenapa, setiap kali ia memegang pita itu, rasa dingin menjalar sampai ke tengkuknya. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Tring, tring, tring. Suara itu membuat jantung Lilis berdegup cepat. Ia melirik jam di dinding, pukul 4 sore. Dengan langkah ragu, ia mengangkat gagang telepon. Halo, suara di seberang terdengar panik dan lelah. Lis, ini aku, Tia. Lilis tersenyum lega. Kak, aduh, aku kangen banget. Riri udah, tapi sebelum sempat melanjutkan, suara di seberang memotong tajam. Lis, Riri di sana kan?
Lilis tertegun. Maksudnya gimana, Kak? Kan katanya udah dijemput. Dijemput? Siapa yang jemput? Aku baru aja pulang dari Bandung, Lis. Riri belum pulang. Dia nggak di rumah. Suara itu mengguncang dada Lilis seperti petir di siang bolong. Tangannya bergetar memegang gagang telepon. Apa? Maksud Kak Tia, Riri belum? Lis, tolong jawab jujur. Anak itu kamu titipin ke siapa? Ke Teguh, sama aku, Kak. Tapi Teguh bilang dia dijemput subuh. Di seberang, terdengar isak tertahan. Lis, tolong cari dia. Tolong, Lis, jangan bilang anakku hilang. Telepon terputus. Lilis berdiri mematung. Dunia seperti berhenti berputar. Napasnya tersengal, pandangannya kabur. Riri, belum pulang? Kalau begitu, siapa yang dijemput malam itu? Siapa yang dikatakan Teguh datang subuh-subuh? Langkah kaki terdengar dari luar, berat dan perlahan. Teguh masuk dengan wajah lelah, kaosnya basah oleh keringat. Ngapain kamu nangis? Tanyanya datar. Kak Tia, barusan telepon. Oh. Kak Tia bilang Riri belum pulang, Bang. Teguh berhenti, menatap istrinya lama. Lalu tertawa pelan, datar, tanpa ekspresi. Ah, mungkin kakakmu lupa. Atau Riri salah naik bus. Anak itu kan polos. Tapi, Bang, katanya belum balik ke rumah. Kak Tia panik banget, Lis. Suara Teguh berubah dingin. Ia menatap lurus dengan mata merah. Kamu percaya sama aku nggak? Percaya, tapi, kalau percaya, jangan banyak tanya. Udah kubilang, anak itu dijemput. Titik. Lilis mundur setapak. Ada sesuatu di wajah suaminya, bukan hanya marah, tapi ketakutan yang dibalut kemarahan. Dan di balik ketakutan itu, tersimpan rahasia gelap yang seolah bergetar di udara. Malam itu, hujan turun lagi. Lilis tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mengulang-ulang percakapan dengan kakaknya. Riri belum pulang, belum pulang. Setiap kali mendengar bunyi kulkas di dapur, tubuhnya merinding. Bau busuk makin kuat, seperti bangkai yang disembunyikan terlalu lama. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam pita rambut Riri erat-erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Lalu, di antara tangis itu, ia mendengar suara. Suara pintu dapur terbuka. Suara langkah kaki berat. Dan lalu, suara bisikan, pelan, nyaris seperti dari balik pintu kulkas itu sendiri. Tante, aku dingin. Lilis menutup mulut, menahan jerit. Ia tahu suara itu. Ia tahu persis siapa yang memanggilnya. Ia bangkit perlahan, berjalan di antara gelapnya koridor, langkahnya gemetar. Cahaya dari dapur redup, hanya berasal dari lampu kecil di atas kulkas. Bau busuk menyeruak. Ia hampir muntah. Kulkas itu, sedikit terbuka. Dan dari celah pintunya, keluar embusan udara dingin bercampur aroma amis. Ia hampir menyentuh gagangnya, ketika suara berat terdengar di belakangnya. Ngapain kamu di sini, Lis? Teguh berdiri di pintu dapur, tubuhnya setengah diterpa cahaya, setengah tertelan gelap. Matanya memerah, seperti belum tidur berhari-hari. Bang, suara Lilis bergetar, aku cuma mau bersihin dapur. Baunya udah nggak tahan. Udah kubilang, jangan buka apapun tanpa izin aku. Tapi, Bam, tidur. Nada suaranya tajam, penuh ancaman. Lilis membeku, lalu perlahan mundur. Ia kembali ke kamar dengan kaki lemas. Namun malam itu, ia tak lagi bisa menutup mata. Setiap kali mendengar dengungan kulkas, ia merasa seperti mendengar napas seseorang, tersengal, lemah, dan memohon. Pagi menjelang. Telepon kembali berdering. Lilis tak sempat mengangkat, Teguh yang menjawab. Ia mendengar dari kamar, suaranya pelan tapi tegas. Iya, Bu Tia. Riri udah berangkat. Iya, aman kok. Udah jangan khawatir. Iya, nanti dikabarin. Lalu klik. Telepon ditutup. Lilis keluar kamar, menatap Teguh. Itu Kak Tia lagi, ya? Iya. Bang, jangan bohong lagi, tolong, Teguh menatapnya. Wajahnya dingin seperti batu. Kalau kamu masih ikut campur, Lis, aku sumpah, kamu bakal nyesel.
Ia berlalu ke dapur. Suara pintu kulkas terbuka. Lalu plak. Tertutup lagi. Pagi itu, kampung masih diselimuti kabut tipis. Udara lembab, dan langit tampak abu-abu, seolah enggan bersinar. Tapi di dalam rumah kecil itu, suasana jauh lebih gelap daripada cuaca di luar. Sejak semalam, Lilis tak berbicara sepatah kata pun pada Teguh. Ia hanya diam, menatap punggung suaminya yang sibuk memaku sesuatu di dapur. Suara tok-tok-tok palu terasa seperti detak kematian yang memantul di dinding. Setiap kali Teguh memalu, kulkas di sebelahnya bergetar pelan, seperti menahan sesuatu dari dalam. Lilis duduk di kursi ruang tengah, matanya kosong, wajahnya pucat. Bau amis yang sudah berminggu-minggu kini berubah, lebih busuk, lebih tajam, seperti daging membusuk bercampur karat. Ia menutup hidung dengan sapu tangan, tapi baunya menembus kain. "Bang, ini bau dari kulkas, ya?" Suaranya nyaris berbisik. Teguh tidak menjawab. Ia terus memaku, wajahnya datar. "Bang," suara palu berhenti. Teguh menoleh, pelan, dengan mata merah dan sorot tajam. "Lis, aku udah bilang jangan ganggu dapur, kan?" Lilis menunduk, hatinya berdebar. "Tapi baunya udah nyebar, Bang." Entar tetangga pada curiga, Teguh menaruh palu di meja. Langkahnya berat saat mendekati Lilis. Tangannya yang besar mencengkeram bahunya kuat-kuat. "Kalau kamu masih buka mulut, aku yang bakal dikurung, tapi kamu juga bakal ikut, Lis. Paham?" Suara Teguh pelan, tapi dingin. Lilis mengangguk cepat, menahan tangis. Setelah itu, Teguh pergi ke kamar mandi, meninggalkan Lilis yang gemetar di kursi. Saat pintu kamar mandi tertutup, Lilis bangkit. Jantungnya berdetak cepat, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia berjalan ke dapur, menapaki lantai yang dingin dan licin oleh embun yang merembes dari kulkas. Udara di sana tebal, berat, dan lembab, seolah ruangan itu bernapas sendiri. Ia berjongkok, memperhatikan genangan kecil di bawah kulkas. Cairan merah kecoklatan itu mengering membentuk garis menuju sudut ruangan. Ia ambil kain pel, mencoba mengelapnya, tapi semakin diusap, semakin terasa bau busuknya. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu menempel di sisi bawah kulkas, potongan kecil kain putih, seolah sobekan dari baju. Ia menariknya perlahan. Kain itu berwarna putih muda, tapi di ujungnya ada bercak coklat tua, darah yang sudah mengering. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mengenali pola kain itu. Itu bagian dari baju tidur Riri. Lilis tersentak. Ia mundur, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah," bisiknya. Air matanya jatuh. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Potongan kain, bau amis, cairan merah, dan alasan Teguh yang terus melarang membuka kulkas itu. Tapi sebelum sempat ia berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar mendekat. Tuk, tuk, tuk. Teguh keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, wajahnya tenang tapi matanya penuh curiga. "Lis," panggilnya pelan. Lilis buru-buru menyembunyikan kain itu di balik bajunya. "Iya, Bang? Kamu ngapain di dapur?" "Cuma ngepel. Biar nggak bau." Teguh menatapnya lama. Matanya menyipit, seolah membaca isi hatinya. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang aneh, dingin dan berbahaya. "Bagus. Bersihin aja. Tapi jangan buka kulkasnya. Itu daging ayam yang lagi aku rendam." Lilis mengangguk cepat. Teguh berbalik, keluar rumah, menyalakan motornya dan pergi. Suara mesin motornya memudar di kejauhan. Begitu suara motor lenyap, Lilis segera menutup pintu. Ia berdiri di dapur, menatap kulkas itu dengan napas memburu. Tangannya masih menggenggam kain putih kecil itu. Ia tahu, ini waktunya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu. Tangan kanannya meraih gagang kulkas perlahan. Suara klik kecil terdengar saat kunci pintu terbuka. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Seketika bau busuk menyengat, membuatnya tersedak. Ia menutup hidung, tapi tetap menarik pintu itu perlahan. Dan di saat pintu kulkas terbuka separuh, ia melihatnya. Kantong plastik hitam besar. Ada cairan merah yang menetes dari lubangnya. Dan di antara lipatan plastik, seberkas kulit putih pucat terlihat samar. Jari kecil.
Lilis menjerit tertahan, lalu menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya jatuh tersandar ke dinding. Air matanya tumpah. Ya Allah, suaranya bergetar, lirih, nyaris tak keluar. Ia menatap kulkas itu lagi. Kini semuanya jelas. Riri, tidak pernah dijemput. Riri, ada di sana. Membeku dalam gelap dan dingin. Suara motor mendekat lagi. Teguh pulang. Lilis panik. Ia buru-buru menutup kulkas, mengunci pintunya, lalu berdiri gemetar sambil menyeka air mata. Teguh masuk, menatapnya curiga. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Bang. Aku cuma kaget suara motor. Teguh diam beberapa detik, lalu mendekat. Tangannya mengelus pipi Lilis pelan, tapi sorot matanya tajam. Kamu sayang aku kan, Lis? Lilis menelan ludah. Iya, kalau sayang, jangan pernah buka kulkas itu lagi. Ia menatap mata suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia sadar, laki-laki di depannya bukan lagi Teguh yang ia kenal. Ia adalah seseorang, atau sesuatu, yang sudah kehilangan jiwanya. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, kadang rahasia kelam tak butuh kata-kata untuk berteriak. Kadang bau busuk saja sudah cukup menjadi tanda bahwa ada yang dikubur, bukan di tanah, tapi di hati seseorang yang telah berubah menjadi monster. Dan bagi Lilis, bau itu adalah panggilan dari arwah Riri yang menunggu untuk ditemukan. Sore itu, hujan belum turun, tapi langit sudah pekat seperti malam. Angin membawa aroma tanah bercampur sesuatu yang menusuk hidung, amis, busuk, dan membakar dada. Lilis berdiri di depan kulkas. Matanya bengkak, napasnya berat. Ia tahu, hari ini segalanya akan berubah. Sejak kemarin malam, ia tak tidur. Bayangan tangan kecil itu, kulit pucat yang membeku dalam kantong plastik, terus menari di kepalanya. Setiap kali memejamkan mata, suara lembut Riri terngiang, "Tante, dingin." Tangannya gemetar menggenggam kunci kulkas. Ia menatap pintu itu lama, putih, dingin, polos, tapi menyimpan mimpi buruk yang tak seorang pun tahu. Hari itu Teguh pergi bekerja lebih pagi. Lilis tahu ia punya waktu sedikit. Detik ini atau tidak sama sekali. Ia berjongkok, memasukkan kunci ke lubang pintu kulkas. Klik. Udara dingin menyeruak, bercampur aroma busuk yang membuat mata berair. Perlahan, ia membuka pintu. Dan di dalam, terlihat kantong plastik hitam besar, menumpuk di rak bawah. Cairan merah gelap menggenang di bawahnya. Lilis menarik kantong itu dengan tangan gemetar. Kantong pertama jatuh ke lantai, berat, dingin, dan licin. Ia menarik napas, lalu merobek ujung plastiknya dengan gunting dapur. Seketika, isi perutnya bergolak. Di dalamnya, tubuh mungil Riri terbaring kaku. Kulitnya membiru, matanya setengah terbuka, bibirnya pecah-pecah, dan di pergelangan tangannya masih melingkar gelang kecil berwarna pink, gelang yang diberikan Lilis sendiri saat ulang tahunnya minggu lalu. Ya Allah, Riri, suara Lilis serak. Ia jatuh berlutut, memeluk tubuh beku itu sambil menangis histeris. Nak, kenapa kamu di sini? Air matanya bercampur darah kering di lantai. Ia menjerit, tapi suaranya teredam oleh dinginnya udara kulkas dan rasa takut yang membatu di dadanya. Dalam tangis itu, sesuatu di kepala Lilis runtuh. Semua kepingan peristiwa kini menyatu, tatapan aneh Teguh. Langkah malam ke kamar Riri. Darah di lantai. Bau amis di dapur. Dan kini, bukti yang tak bisa disangkal. Suaminya, membunuh keponakannya sendiri. Pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Lis, suara berat menggema. Teguh pulang. Lilis terlonjak, buru-buru berdiri. Ia ingin menutup kulkas, tapi sudah terlambat. Teguh berdiri di ambang pintu dapur, melihat pemandangan itu, istrinya berlutut di lantai, tubuh Riri membeku di hadapannya. Wajah Teguh membeku. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Bang, suara Lilis parau, kenapa kamu lakuin ini, kenapa, Bang? Teguh melangkah perlahan, wajahnya datar. Kamu nggak ngerti. Riri masih kecil, Bang. Dia anak keluarga kita. Teguh berhenti di depan kulkas, tangannya terkepal. Aku cuma pengen dia diam. Dia nangis, Lis.
Dia mau lapor. Aku panik. Lilis memukul dadanya sendiri sambil menangis. Ya Allah, Bang. Kamu sadar nggak yang kamu omongin? Kamu bunuh anak itu. Teguh menatap tubuh Riri sejenak, lalu menghela napas. Udah. Semua udah kejadian. Sekarang kita harus pikirin gimana nutupin ini. Lilis tertegun. Nutupin? Iya. Kalau kamu sayang aku, bantu aku. Kalimat itu membuat tubuh Lilis kaku. Ia memandang suaminya, orang yang dulu ia cintai, yang dulu bersusah payah membangun rumah kecil ini bersamanya, kini berdiri di depannya sebagai monster. Ia menggeleng pelan. Aku nggak akan bantu. Aku laporin kamu. Teguh mendesis, kalau kamu laporin aku, kamu juga bakal ikut di penjara. Orang bakal bilang kamu tahu tapi diam. Aku nggak peduli. Lilis. Teguh membentak keras hingga dinding bergetar. Kamu pikir siapa yang bakal percaya kamu? Kamu cuma istri tukang bangunan miskin. Mereka bakal bilang kamu ikut ngebunuh. Air mata Lilis mengalir deras. Tapi kali ini, bukan karena takut, karena jijik. Jijik terhadap laki-laki yang kini berdiri di depannya dengan wajah yang sama tapi hati yang membusuk. Ia menatap tubuh Riri sekali lagi, mengusap pipinya yang dingin, lalu berdiri perlahan. Kalau memang mereka nggak percaya, biar Allah yang jadi saksinya, Bang. Ia berlari keluar rumah. Teguh berteriak di belakang, Lilis, jangan keluar, balik. Tapi Lilis sudah tak peduli. Ia berlari ke rumah Bu Murni, tetangga terdekat, menjerit histeris sambil menunjuk ke arah rumahnya. Bu, tolong, Riri. Riri dibunuh. Di kulkas, Bu. Dalam hitungan menit, warga berdatangan. Beberapa laki-laki berlari ke rumah Teguh, sementara yang lain mencoba menenangkan Lilis yang pingsan di halaman. Suara teriakan bercampur dengan doa dan tangis. Polisi datang malam itu juga. Ketika mereka membuka kulkas, bau busuk itu menyeruak ke seluruh ruangan. Dan di hadapan warga kampung, rahasia paling kelam di rumah kecil itu akhirnya terbongkar. Tubuh Riri diangkat perlahan dari dalam kulkas, dibungkus kain putih, sementara Lilis terisak di pelukan tetangga. Polisi memborgol Teguh yang tak melawan, wajahnya kosong, seperti orang kehilangan jiwa. Dan malam itu, kampung kecil itu tak lagi sama. Setiap orang menutup pintunya lebih cepat. Setiap ibu memeluk anaknya lebih erat. Dan setiap kali mereka mendengar suara kulkas berdengung, mereka teringat pada Riri, gadis kecil yang membeku dalam dingin dan ketakutan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, kadang kebenaran datang dengan bau busuk yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan ketika rahasia itu terbuka, dunia di sekeliling ikut membeku, seperti tubuh mungil yang pernah percaya pada keluarga sendiri. Namun ini baru permulaan. Karena setelah pengakuan Teguh, kisah ini akan menembus batas kemanusiaan, menuju pengadilan, penyesalan, dan sisa hidup yang penuh azab. Suasana kantor polisi malam itu begitu mencekam. Langit di luar masih meneteskan sisa hujan, dan bau tanah basah bercampur aroma keringat dan rokok dari ruang interogasi. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menyorot wajah Teguh yang duduk di kursi besi, tangannya diborgol, wajahnya kusam, mata merah seperti tak tidur berhari-hari. Di depannya, dua polisi duduk menghadap. Salah satunya adalah Kapolsek Rangga, wajahnya serius, menatap berkas di tangannya. Jadi kamu mengaku membunuh keponakanmu sendiri, Riri? Suaranya datar, tapi tegas. Teguh menunduk. Saya nggak niat, Pak. Jelaskan. Waktu itu saya cuma mau negur. Dia udah malam belum tidur. Saya minum sedikit, kepala saya pusing. Dia nangis. Bilang mau lapor ke tante. Saya panik. Lalu kamu bunuh? Teguh menarik napas panjang, air matanya jatuh ke lantai. Saya tutup mulutnya, Pak. Saya cuma mau dia diam. Tapi dia berhenti gerak. Ruangan sunyi. Hanya suara hujan yang menetes di luar dan dengung kipas tua yang berputar lambat. Setelah itu, tanya Rangga lagi. Saya bingung, Pak. Saya gendong badannya ke dapur. Saya bungkus pakai plastik. Saya mau ngubur di belakang rumah tapi hujan deras, takut ketahuan warga. Akhirnya saya masukin kulkas.
Rangga menatapnya lama. Kamu sadar apa yang kamu lakuin? Teguh menunduk lagi. Saya sadar, Pak. Tapi saya takut. Takut apa? Takut Lilis ninggalin saya. Polisi muda di samping Rangga menatap mual. Jadi kamu lebih takut ditinggal istri daripada bunuh anak kecil? Hah? Bentaknya. Teguh terdiam. Air matanya menetes di pipi kotor itu. Di ruang tunggu luar, Lilis duduk di kursi besi, menunduk, tangannya gemetar. Matanya bengkak, wajahnya pucat, masih dengan jilbab yang berantakan dan baju yang penuh lumpur. Ia bisa mendengar sedikit percakapan dari balik kaca satu arah itu. Setiap kali nama Riri disebut, tubuhnya bergetar. Seorang polisi wanita mendekat, membawa segelas air. Bu, minum dulu. Lilis menatap kosong. Anak itu, tiap pagi suka bantuin saya jualan. Dia suka bilang nanti mau beliin kulkas baru buat saya biar nggak bunyi-bunyi lagi. Suaranya pelan, nyaris seperti orang mengigau. Polisi itu menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Di dalam ruangan, interogasi berlanjut. Rangga menatap Teguh tajam. Kenapa kamu memperkosa dia? Teguh mendadak terisak keras. Saya hilaf, Pak. Saya mabuk. Dia cuma duduk di kamar, baca buku. Saya lihat, tahan, potong Rangga dengan nada tegas. Kamu sadar korbanmu masih anak SMP? Teguh mengangguk cepat. Saya tahu, Pak. Saya nyesel. Saya takut. Saya tutup mulutnya, tapi dia berhenti napas. Saya panik. Rangga memukul meja keras. Nyawa manusia kamu sebut panik? Kamu bunuh darah dagingmu sendiri, Teguh. Ruangan kembali sunyi. Teguh menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya minta ampun, Pak. Saya minta maaf sama Allah, sama Lilis, sama keluarga. Saya nggak tahu kenapa saya bisa kayak gitu. Rangga menggeleng, wajahnya tegang. Kamu tahu, mayat anak itu udah membeku di kulkas selama 7 hari? Kau pikir orang nggak bakal tahu? Bau busuk itu nyebar ke seluruh rumah. Teguh terisak. Saya mau kubur dia, Pak. Tapi tiap kali mau buka pintu, saya kayak lihat matanya. Saya takut. Rangga berdiri, menatap ke arah kaca satu arah di mana Lilis duduk di luar. Istrimu di luar, mau kamu temuin? Teguh terdiam lama, lalu mengangguk lemah. Pintu dibuka. 2 petugas menggiring Lilis masuk. Ia berjalan pelan, setiap langkahnya seperti menapak di beling. Saat matanya bertemu dengan Teguh, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Bang, kenapa? Teguh menatapnya, suaranya serak. Aku nggak tahu, Lis. Aku cuma gelap. Aku nyesel. Lilis menatapnya tajam di balik air mata. Nyawa anak kecil nggak bisa ditebus sama nyesel, Bang, aku tahu, Teguh terisak. Aku cuma minta maaf. Aku sayang kamu, Lis. Lilis menggeleng pelan. Cinta tanpa takut sama Allah bukan cinta, Bang. Itu dosa. Teguh menunduk, bahunya bergetar. Aku siap dihukum, Lis. Lilis memandangnya untuk terakhir kali. Bukan cuma dihukum di dunia, Bang. Di akhirat, Riri bakal nunggu kamu. Suara Lilis bergetar, tapi penuh kepastian. Ia berbalik, meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Teguh menangis histeris, berteriak memanggil namanya, tapi suara itu tenggelam dalam langkah-langkah petugas yang menggiringnya kembali ke sel. Di luar, hujan turun lagi. Petir menyambar jauh di langit, menyinari sesaat halaman kantor polisi yang dipenuhi genangan air. Lilis berdiri di bawah atap, memandang langit. Air mata bercampur hujan di pipinya. Ya Allah, suaranya lirih. Aku cuma pengen tidur tanpa mimpi buruk, tapi gimana caranya kalau di setiap dingin malam, aku masih bisa mencium bau darah dari kulkas itu? Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, tak ada yang lebih menyeramkan daripada melihat seseorang yang dulu kau cintai berubah menjadi pelaku dosa paling keji. Teguh telah mengaku, tapi pengakuan itu bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju hukuman yang tak bisa dihindari, baik di dunia maupun di akhirat. Pagi di kampung itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, udara lembab, dan suara ayam pun seolah enggan berkokok.
Berita tentang kasus Teguh dan Riri sudah menyebar ke seluruh penjuru desa, dari warung kopi hingga musala kecil di ujung jalan. Orang-orang berbisik setiap kali nama Teguh disebut, sebagian marah, sebagian masih tak percaya. Tapi Lilis, ia tak mendengar apapun. Kepalanya terlalu penuh dengan suara tangis yang hanya bisa ia dengar sendiri. Tangis Riri yang menggema dalam pikirannya, seperti gema dari dasar sumur yang tak berujung. Hari itu, ia dibawa oleh polisi untuk menandatangani berita acara dan mengambil barang-barang milik Riri. Ruangannya dingin. Di atas meja kayu, ada satu tas sekolah biru muda, buku catatan dengan stiker berbentuk hati di sampulnya, dan gelang kecil berwarna pink. Lilis duduk perlahan, menatap benda-benda itu. Tangannya gemetar saat membuka buku catatan Riri. Halaman pertama tertulis rapi dengan tulisan tangan kecil dan polos. Kalau aku besar nanti, aku mau bantu Tante Lilis jualan biar Tante gak capek. Aku sayang Tante. Air mata Lilis jatuh di atas tulisan itu. Suaranya pecah. Nak, kamu masih kecil. Kamu belum sempat besar, belum sempat mimpi. Ia menutup buku itu erat-erat, menekannya ke dada. Hatinya seperti disayat ribuan pisau, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah. Malam itu, setelah semua proses selesai, Lilis kembali ke rumahnya. Rumah itu kini sepi dan disegel polisi, tapi mereka memberinya izin masuk sebentar untuk mengambil barang pribadi. Ia berjalan perlahan melewati ruang tamu, tempat Riri dulu suka duduk sambil menonton kartun. Setiap langkah di lantai terasa seperti melangkah di atas kenangan yang hancur. Ketika sampai di dapur, matanya langsung tertuju pada kulkas putih yang kini kosong dan terbuka lebar. Tak ada apa-apa di dalamnya, hanya noda darah kering dan bekas plastik hitam di lantai. Namun meski kosong, udara di sekitarnya tetap dingin, menusuk sampai ke tulang. Ia menyentuh pintu kulkas itu pelan. Kamu udah tenang ya, nak? Udara di sekitarnya terasa hening. Tapi Lilis bersumpah, ia merasakan sesuatu, embusan udara lembut yang menyentuh pipinya, seperti belayan halus dari tangan kecil yang dulu memanggilnya tante. Dari luar, terdengar suara ibu-ibu tetangga berbisik. Astagfirullah, tega banget ya suaminya Bu Lilis. Padahal orangnya dulu sopan. Kasihan Riri, kasihan juga Lilis. Kata-kata itu menusuk seperti duri, tapi Lilis tidak marah. Ia hanya menatap langit dari jendela dapur. Mereka nggak tahu rasanya hidup serumah sama iblis, bisiknya pelan. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan cepat. Teguh dijerat pasal berlapis, pembunuhan berencana, kekerasan seksual terhadap anak, dan penyembunyian mayat. Ketika berita itu ditayangkan di televisi lokal, wajah Teguh tampak kosong di layar, matanya merah, tubuhnya lemah, tapi mulutnya terus berucap, saya hilaf, saya nyesel. Lilis mematikan televisi. Tangannya menggenggam tas Riri, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, matanya kosong, tapi di balik itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh, kekuatan untuk bertahan. Riri, katanya pelan, Tante janji, hidup Tante sekarang cuma buat mendoain kamu. Tante nggak akan biarin dunia lupa kamu, nak. Keesokan paginya, Lilis mengunjungi makam Riri yang baru dibuat di pemakaman desa. Tanahnya masih basah, nisan kayu sederhana bertuliskan. Riri Anjani. 2011-2024. Tertidur dalam damai, dipeluk surga. Lilis meletakkan bunga melati di atas tanah itu, menatap nisan lama-lama, lalu bersujud. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan hujan gerimis. Maafin Tante, nak. Tante terlalu percaya sama orang yang salah. Tante janji, mulai sekarang gak ada lagi anak yang bakal Tante biarin terluka. Angin bertiup pelan. Aroma tanah basah memenuhi udara. Dalam kesunyian itu, Lilis merasa seperti mendengar suara lembut yang pernah ia rindukan. Tante, jangan nangis lagi. Ia tersenyum lemah. Mungkin hanya angin. Tapi mungkin juga, Riri. Sejak hari itu, Lilis tak pernah lagi tinggal di rumah lamanya. Ia pindah ke rumah kecil di pinggir desa, hidup sendirian, menjual gorengan seperti dulu. Tapi di setiap senja, ia selalu berhenti sejenak, menatap arah langit barat, dan berbisik. Semoga kamu tenang, nak. Semoga Allah mengampuni dosa orang yang udah ngerampas hidupmu.
Setiap kali kulkas di dapurnya berdengung, ia memejamkan mata, berdoa, dan berjanji dalam hati, ia tak akan pernah membiarkan siapapun lagi membungkam kebenaran. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Kadang kejahatan tak berhenti saat pelaku ditangkap. Kadang, ia terus hidup di hati orang-orang yang ditinggalkan, sebagai rasa bersalah, luka, dan kenangan yang tak bisa disembuhkan waktu. Namun dari setiap tragedi, selalu ada pelajaran yang bisa kita bawa. Jangan pernah abaikan tanda-tanda kecil yang terasa aneh, karena bisa jadi itu adalah suara kebenaran yang sedang berusaha bicara. Hari itu, matahari nyaris tak terlihat di langit. Awan kelabu menggantung berat di atas pemakaman desa, seolah ikut berduka atas nasib seorang gadis kecil yang hidupnya direnggut sebelum sempat bermimpi. Di bawah naungan tenda sederhana, tanah merah baru tergali. Suara ayat-ayat suci mengalun pelan dari pengeras suara masjid di kejauhan, diselingi isak tangis yang pecah dari keluarga dan warga sekitar. Riri Anjani, gadis kecil yang dulu ceria, rajin membantu, dan penuh senyum, kini terbaring diam di dalam peti kayu mungil, dibalut kain putih. Di antara sela kain itu, gelang kecil berwarna pink masih melingkar di pergelangan tangannya. Gelang yang dulu ia banggakan. Gelang yang sekarang menjadi satu-satunya tanda bahwa ia pernah hidup. Lilis berdiri paling depan, mengenakan kerudung hitam. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Setiap sekop tanah yang jatuh di atas peti itu terasa seperti menimpa jantungnya sendiri. Suara tuk, 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 dari sekop terdengar berulang-ulang, ritmenya pelan tapi menusuk hati. Tangannya bergetar, menggenggam tasbih yang sudah basah oleh air mata. Di sampingnya, Kak Tia, Ibu Riri, terisak keras, tubuhnya limbung, ditopang oleh suaminya. Anakku, anakku, kenapa harus di sana, kenapa bukan aku yang pergi duluan? Suara itu mengguncang hati semua yang hadir. Beberapa ibu menutup wajah mereka dengan kerudung, tak sanggup menahan tangis. Sementara di kejauhan, petugas kepolisian berjaga dengan wajah muram. Mereka tahu, kasus ini bukan lagi sekadar pembunuhan. Ini tragedi yang mencabik nurani seluruh kampung. Ketika liang lahat mulai ditutup, Lilis melangkah maju. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bunga melati satu persatu. Bunga itu jatuh perlahan di atas tanah merah, menebar aroma lembut yang bertabrakan dengan bau tanah basah dan udara hujan yang belum kering. Riri, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh angin. Tante minta maaf. Tante gagal jaga kamu. Tante terlalu percaya sama orang yang gak pantas dipercaya. Tapi kamu tenang ya, nak. Tante udah janji, nggak akan biarin kamu dilupain dunia. Tangisnya pecah. Ia berlutut di samping gundukan tanah itu, mencium tanah lembab di depannya. Air matanya menetes, bercampur dengan butiran hujan pertama yang mulai turun lagi. Ya Allah, ampuni anak ini. Dia nggak salah apa-apa. Ampuni aku juga, yang lalai, yang nggak peka. Suara doa bergema pelan. Para tetangga menundukkan kepala, sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi menggumamkan istighfar. Bu Murni, tetangga yang dulu sering beli gorengan Riri, mengusap air matanya. Padahal tiap sore anak itu suka kasih gorengan ke saya gratis, sambil bilang, buat Bu Murni aja, nanti Tante Lilis marah kalau dibuang. Suaranya serak. Ia memeluk Lilis dari belakang, menenangkan. Udah, Lis. Udah. Dia udah di tempat yang lebih baik. Lilis mengangguk pelan, tapi air matanya tak berhenti. Tapi Bu, tiap malam aku masih bisa dengar suaranya. Dia manggil aku, katanya dingin. Bu Murni menggenggam tangannya erat. Itu bukan dia, Lis. Itu rasa bersalahmu sendiri yang belum pergi. Petang mulai turun. Langit oranye samar. Satu persatu warga pulang. Hanya Lilis, Kak Tia, dan suaminya yang masih bertahan di depan makam. Burung gagak melintas di atas kepala, suaranya memecah kesunyian. Kak Tia bersimpuh di depan makam anaknya, suaranya lemah tapi tegas. Riri, maafin Mama. Mama nggak bisa lindungi kamu. Tapi kamu tenang, ya, nak. Pelaku udah ditangkap. Dunia mungkin kejam, tapi surga nggak akan salah tempat buat anak sebaik kamu. Ia menatap Lilis yang berdiri di belakangnya. Lis, kamu jangan salahin diri sendiri terus. Kalau bukan kamu yang bongkar,
Riri nggak akan ketemu. Lilis menggigit bibir, menahan tangis. Aku cuma pengen waktu bisa diulang, Kak. Malam itu aku harusnya buka pintu, harusnya aku lindungin dia. Kak, Tia memeluknya erat. Nggak ada yang bisa ngubah masa lalu. Tapi kamu udah cukup berani, Lis. Udah cukup. Sebelum pulang, Lilis memandangi makam itu sekali lagi. Angin sore berhembus lembut, membuat bunga melati yang ia tabur bergoyang pelan di atas tanah. Dalam diam, ia berdoa, bukan hanya untuk Riri, tapi untuk semua anak yang pernah terluka di tangan orang yang mereka percaya. Ya Allah, jadikan kisah ini pelajaran buat kami. Jangan biarkan dunia menutup mata atas kejahatan yang terjadi di dalam rumah. Jangan biarkan anak kecil merasa sendirian dalam ketakutan. Satu tetes air hujan jatuh di pipinya, lalu dua, lalu banyak. Lilis menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Riri sudah tenang. Tapi luka di hatinya, akan tinggal selamanya. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang yang kita sayangi karena kejahatan yang terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, rumah. Dari pemakaman kecil itu, kita belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Harus ada kewaspadaan, doa, dan keberanian untuk bertanya ketika sesuatu terasa tidak beres. Karena satu pertanyaan kecil saja, mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa. Beberapa bulan telah berlalu sejak kasus itu mengguncang kampung kecil di Subang. Namun, bagi Lilis, waktu tidak berjalan seperti biasanya. Setiap hari terasa sama, sepi, dingin, dan penuh kenangan yang terus menghantui. Rumah lamanya kini kosong. Dinding yang dulu berwarna krem mulai retak, dan catnya mengelupas karena lembab. Pintu dapur masih berbekas garis polisi yang sudah memudar. Tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Warga bilang, setiap malam, terdengar suara kulkas berdengung pelan disertai aroma melati bercampur amis. Tapi Lilis sudah tak peduli dengan cerita itu. Ia tak lagi tinggal di sana. Kini ia menumpang di rumah kecil di pinggir sawah, menjual gorengan di depan halaman. Hidupnya sederhana, tapi sepi. Setiap kali menggoreng bala-bala, asap minyak panas membuat matanya perih. Dan setiap kali itu pula, ingatan akan Riri muncul di benaknya, suara tawa, langkah kecil, dan ucapan lembutnya, "Tante, nanti kalau Riri besar, Riri mau bantu jualannya." Suatu sore, Lilis duduk di teras rumahnya. Angin membawa aroma padi yang hampir panen. Ia memandangi langit sore yang berwarna oranye kemerahan. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu putih hinggap di ujung jari tangannya. Lilis tersenyum pelan. "Riri," bisiknya. Mata tuanya berkaca-kaca. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali senja datang, kupu-kupu putih itu selalu muncul, seolah Riri masih menjenggunya dari alam lain, memastikan tantenya baik-baik saja. Teguh kini menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Di balik jeruji besi, wajahnya sudah tak seperti dulu. Pucat, lemah, dan tampak hancur oleh penyesalan. Setiap malam ia menangis di sudut sel, menyebut nama Lilis dan Riri berulang-ulang. Saksi-saksi bilang, kadang ia terbangun tengah malam sambil menjerit, "Tante, dingin." Kalimat yang sama yang dulu Riri ucapkan dalam mimpi Lilis. Mungkin itu bukan halusinasi. Mungkin itu karma yang datang dalam bentuk suara. Suatu hari, petugas penjara mengabarkan sesuatu kepada Lilis, Teguh jatuh sakit. Gagal ginjal. Dia minta ketemu sebelum ajalnya. Lilis terdiam. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya kuat-kuat. Setelah lama berpikir, ia akhirnya datang. Ruang perawatan penjara itu suram, bau obat dan karbol menusuk hidung. Teguh terbaring di ranjang besi, tubuhnya kurus, matanya sayu. Saat melihat Lilis, air matanya langsung mengalir. "Lis," suaranya serak. "Aku tahu kamu gak bakal maafin aku. Tapi aku mohon, doain aku mati tenang." Lilis menatapnya lama. Wajah di depannya masih wajah suaminya, tapi sudah tak ada cinta di sana. Hanya rasa iba, dan kepasrahan. Ia menarik napas dalam, menatap langit-langit kamar itu. "Bang, aku udah gak marah. Tapi aku juga gak bisa lupa. Kamu gak cuma bunuh Riri, kamu bunuh semua kepercayaan yang pernah aku punya.
Sekarang yang bisa aku kasih cuma satu, doa, semoga Allah yang menilai kamu seadil-adilnya. Teguh menangis, terisak seperti anak kecil. Lis, aku nyesel. Aku dengar suaranya tiap malam. Dia manggil aku, dingin. Lilis berdiri, menatapnya terakhir kali. Mungkin itu tandanya dia belum maafin kamu. Minta ampun sama Allah, bukan sama aku. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Dan 3 hari kemudian, Teguh meninggal dunia. Berita itu sampai ke Lilis saat ia sedang menjual gorengan. Ia tak menangis, tak juga tersenyum. Ia hanya menatap panci minyak yang berdesis di atas kompor, lalu mematikan apinya. Malam itu, ia menyalakan lilin kecil di depan foto Riri dan membaca surat Yasin pelan-pelan. Ya Allah, aku sudah maafin semuanya. Aku serahkan semua urusan ini ke MU. Angin malam bertiup lembut. Api lilin bergoyang, lalu mati perlahan. Dan dalam keheningan itu, Lilis merasa dadanya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan, tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Namun Lilis belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit. Ia mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil dekat rumahnya, berharap tidak ada lagi anak yang akan menjadi korban dari kejahatan manusia yang kehilangan nurani. Setiap kali ada anak tertawa di halaman, hatinya ikut hangat. Dan setiap kali melihat anak perempuan memakai pita rambut berwarna pink, ia menatap lama, seolah melihat bayangan Riri yang sedang berlari, tertawa, bebas, tanpa rasa takut. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Kisah ini bukan sekadar cerita duka. Ini adalah peringatan bahwa setan bisa bersembunyi dalam wajah manusia yang paling kita percaya. Bahwa cinta dan kepercayaan tanpa kewaspadaan bisa berubah menjadi senjata paling mematikan. Jika kalian mendengar anak kecil bicara jujur, dengarkanlah. Jika ada sesuatu yang terasa janggal di rumah, jangan abaikan. Dan jika hati kalian merasa ada yang salah, percayalah pada firasat itu. Karena kadang, Allah sudah memberi tanda, tapi manusia terlalu sibuk menyangkalnya. Semoga dari kisah tragis ini kita belajar, bahwa kejahatan bisa saja datang dalam wujud orang terdekat, tapi keadilan selalu menemukan jalannya, meski harus menembus lapisan kebohongan dan ketakutan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, jangan lupa tinggalkan like, tekan subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang sadar, bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Doakan semoga arwah Riri mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga kita semua diberi hati yang kuat untuk mengenali kebenaran sebelum terlambat. Disclaimer: konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini.